dakwah yang saya hormati Ustadz Ridho Prasetyo selaku pemateri pada malam hari ini. Dan tidak ketinggalan pula teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan inayahnya kepada kita semua yang bisa berkumpul pada kajian kolaborasi Majelis Ta'lim Aswaja dengan Majelis para pejuang dakwah. Saya selaku moderator pada malam hari ini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Sesi atau tanya jawab, 4. Penutup dan doa. Marilah kita buka pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Saya hendarkan Al-Handiniyah Al-Fatihah. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ridho Prasetyo dengan tema amal yang paling berat. Kepada Ustadz Ridho Prasetyo dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita mesti bersyukur? Karena Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan. Di antaranya adalah kenikmatan iman, rasa manisnya iman. Kita yang hadir pada malam hari ini 50 orang lebih, kurang lebih, maka insya Allah inilah hamba-hamba Allah yang merasakan manisnya kajian online, manisnya menuntut ilmu. Itulah makanya perlu kita bersyukur teman-teman sekalian. Kita masih diberikan kesempatan untuk mengingat Allah, kita masih diberikan rasa manisnya ibadah, rasa manisnya menuntut ilmu, maka kita bersyukur kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak ikut, ini kan yang ikut nih, yang ikut ada berapa nih? 50 orang. Yang nggak ikut lebih banyak lagi ternyata teman-teman sekalian. Pada malam hari ini barangkali ada orang Islam, Muslim di luar sana yang nongkrong di warung-warung kopi, ya, melakukan hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat. Namun kita pada malam hari ini kita merasakan rasa manisnya pengajian, manisnya menuntut ilmu. Oleh karena itu mereka di luar sana heran, kenapa sih orang itu mau pengajian online, bahkan setiap malamnya ikut pengajian terus. Emangnya nggak bosan apa? Maka jawabannya adalah kita telah merasakan manisnya menuntut ilmu. Sama seperti orang yang beribadah. Orang yang sholat tahajud diberikan Allah kesempatan untuk tahajud, bangun malam. Maka itu hal yang luar biasa yang harus sangat disyukuri. Makanya orang-orang yang nggak tahajud heran dia. Kenapa ini ada orang yang mau bangun di tengah malam, tiap malam bangun. Tiap malam dia sholat, tiap malam dia menangis. Dibentangkannya sejadah, sujud, ruku dan sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa ini orang? Jawabannya adalah karena dia telah merasakan
manisnya qiyamul lail, manisnya tahajud. Sama orang yang seperti naik sepeda gunung misalkan. Ini orang tiap hari sepeda gunung terus, pagi sore, rutin setiap hari. Orang-orang yang naik sepeda gunung heran dia, bertanya-tanya dia, Pak, kenapa Bapak naik sepeda gunung terus tiap sore? Jawabannya adalah karena mereka merasakan manisnya naik sepeda gunung. Nenek-nenek udah tua, heran dia nengok cucu-cucunya nih. Ini cucu-cucu aku nih semuanya nih hobinya posting-posting aja, update status saja. Di Facebook asal ada masalah, status terus. Semuanya di status kan. Maka jawabannya kata si cucu ini, nenek nggak merasakan manisnya update status. Oleh karena itu teman-teman sekalian, rasa manisnya itulah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita rasa manisnya kita menuntut ilmu. Dengan ucapan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah. Mau pakai Sayyidina silahkan, tak mau pakai Sayyidina iya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tidak ada perdebatan, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa umat Islam saat ini tidak mau banyak mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Padahal Rasul sudah mengatakan, aku akan dekat dengan umatku nanti pada hari kiamat. Dengan siapa? Dengan siapa ya Rasulullah? Ciri sahabat ini teman-teman sekalian, mereka adalah orang-orang yang kepo, ya, orang-orang yang apa istilahnya ya, orang-orang yang kepingin tahu. Jadi mereka kalau mencintai itu, salah satu tanda orang itu mencintai, dia kepingin tahu. Ya Rasulullah, ayul a'mal khairun. Ya Rasulullah, apa itu amal yang paling baik? Jadi para sahabat itu ketika mencintai Allah, mereka bertanya-tanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, apa sih amalan yang dicintai oleh Allah? Gitu. Jadi ternyata indikasi kalau manusia itu cinta, maka tandanya apa? Dia kepo, dia bertanya. Sama para sahabat itu nanya terus. Para sahabat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertanyaannya tengok, lisannya tengok, cara berbicaranya coba lihat. Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Amalan yang paling dicintai ditanyanya. Mungkin gitu. Menandakan apa coba? Lisannya itu menunjukkan kualitas hatinya. Ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Inilah dia nanti yang kata Rasulullah. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu, kata Rasulullah. Itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Salat tepat pada waktunya. Itu ternyata teman-teman sekalian. As-salatu ala waqtiha, kata Rasulullah. Salat, engkau salat di awal waktu, itulah amalan yang paling sangat dicintai oleh Rabbmu, adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada lagi pertanyaan sahabat. Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Artinya apa? Mereka itu khawatir. Mereka itu takut akan siksaannya Allah. Ya, mereka itu khawatir kalau Allah itu sudah nggak cinta lagi sama dia. Makanya ditanyanya, apa dosa yang paling besar? Yang paling dimurkai oleh Allah itu apa? Syirkul akbar. Syirik itu adalah dosa yang paling besar, kata Rasulullah SAW. Ternyata teman-teman sekalian, syirik adalah dosa yang sangat besar. Hari ini umat Islam kita lihat melalaikan sholat. Padahal itu amalan yang dicintai oleh Allah. Zaman dahulu orang-orang yang sholat itu sangat ringan teman-teman sekalian. Sholat berjamaah di masjid itu hal yang sudah bukan dikatakan soleh lagi, sudah hal yang kewajiban.
Tapi zaman sekarang ini kita tengoklah masjid-masjid kita ini, orang tua semua isinya. Usia-usia 40-an ke atas semuanya. Anak-anak muda ini di mana coba? Hah? Itu perlu dipertanyakan teman-teman sekalian. Maka kita yang hadir pada malam hari ini 50 orang, saya yakin semuanya adalah anak-anak muda. Kalau tidak anak muda, yang hadir di antara ini tenaganya adalah tenaga muda. Energinya masih energi muda. Kita punya tugas yang besar teman-teman sekalian. Tugas kita adalah berdakwah. Dakwah itu apa Ustadz? Dakwah itu adalah mengajak orang ke jalan Allah. Ngajak orang kepada sholat. Itu ke jalan Allah tidak? Iya. Ngajak orang untuk ikut pengajian. Ke jalan Allah itu tidak? Iya. Ngajak orang untuk bangun. Bangun. Ngapain bangun? Qiyamul lail, tahajud. Artinya apa? Dia ngajak ke jalan Allah atau tidak? Iya, itu adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Ad-da'wah ilallah, mengajak orang berdakwah, ngajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah. Ayat perkataan Rasulullah. Kun ma'allah, bersamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun ma'allah, kalau engkau tidak mampu bersama dengan Allah, ini poin intinya. Kalau engkau tidak mampu bersama dengan Allah, kun ma'aman ma'allah, maka teruslah engkau, bersamalah engkau dengan siapa? Dengan orang-orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, bersamalah dengan Allah, selalulah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, dimanapun kita berada, selalulah bersama dengan Allah. Ketika itu ditanya, Ustadz, ya, apa maksudnya bersama dengan Allah? Teman-teman sekalian, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini luar biasa. Tema kita adalah amalan yang paling berat. Apa amalan yang paling berat? Di antara yang pertama adalah kun ma'allah, bersamalah dengan Allah. Dan nanti ada rincian-rinciannya. Rincian-rincian amalan-amalan yang mesti kita lakukan. Kun ma'allah, bersamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pergi menuju masjid, melangkahkan kaki menuju masjid ketika mendengar seruan azan, kita nih, fisik kita nih kita gerakkan langkah kaki, terus kita ngambil kunci Honda, kita hidupkan Honda, kita gas sampai ke masjid. Itu usaha. Usaha itu selama sepanjang itu, maka dia bersama dengan Allah, mengikuti kehendaknya Allah. Allah berkehendak agar hamba ini apa? Melakukan sholat. Ketika dia melakukan sholat, maka dia bersama dengan Allah. Contoh lain, kalau masih bingung. Allah ingin hamba itu berpuasa di bulan Ramadan. Kehendaknya Allah. Kehendak itu keinginan Allah. Allah berkehendak agar hamba ini melakukan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi kehendak kita berbeda. Kita nggak mau berpuasa di bulan Ramadan, kita batalin nih. Batalin bukan karena ada uzur syar'i, enggak. Kalau ada uzur syar'i dalam perjalanan, sakit, dibolehkan, nanti diganti, dihitung. Tapi nggak ada nih, aku nggak mau puasa lah. Berarti dia mengikuti kehendak dia sendiri. Dia tidak menyamakan antara kehendak dia dengan kehendak Allah, maka dia tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kun ma'allah, selalulah engkau itu bersama dengan Allah di setiap waktunya. Demi waktu, semua waktunya ini adalah bisa kita selalu bersama dengan Allah. Bisa Ustaz? Bisa. Di waktu duha, Allah ingin engkau itu sholat sunnah. Ini kita bahas soal sholat sunnah lagi nih. Yang tadi wajib-wajib.
teman-teman sekalian, yang wajib itu mesti kita jaga. Sholat berjamaah di masjid itu amalan yang paling besar. Amalan yang paling besar. Dan sholat di masjid, hal itu adalah hal yang sangat lumrah, hal yang sangat sederhana, hal yang sangat biasa-biasa saja ketika di zaman para sahabat. Tapi beda di zaman sekarang. Di zaman sekarang orang kalau sholat rajin ke masjid dikatakan kiai, dikatakan ustaz, banyak titel level baru dari masyarakat. Padahal itu adalah suatu kewajiban. Nah, para sahabat nggak memandang itu. Mereka adalah memandang bagaimana sunnahnya, gitu. Dan memang para sahabat itu luar biasa, teman-teman sekalian. Mereka selalu bersama dengan Allah. Inilah yang dikatakan ini bukan hanya sekedar yang wajib saja, tapi juga yang sunnah ia lakukan. Di malam hari misalkan, dia tidur itu kehendak dia. Kehendak Allah apa? Bangun di tengah malam, qiyamul lail. Bangun kau di tengah malam, ambil wudhu, mandi, bentangkan sejadah, lalu engkau takbir menghadap ke arah Ka'bah, kemudian engkau ruku, engkau sujud, kemudian setelah itu engkau berzikir di tengah malam, kemudian engkau setelah berzikir berdoa. Di dalam doa itu kau meneteskan air mata, menangis, mengingat akan dosa yang telah engkau lakukan. Setelah menangis, disitulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis, aku turun ke dunia. Allah datang ke dunia. Siapa Allah? Rajanya dunia. Rajanya dunia. Datang ke dunia ini, teman-teman sekalian. Pemilik dunia ini datang ke dunia ini. Lalu mengatakan, mana hambaku yang berdoa? Mana hambaku yang mencintai aku itu mana? Mana hamba-hambaku? Loh, katanya mengaku mencintai aku datang loh gitu. Bukan hanya nanti malam aja, di setiap malam aku datang, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian, teman-teman sekalian. Mana nih hamba-hambaku yang mencintai aku? Katanya cinta, katanya rindu, katanya mau pengampunan aku, katanya mau minta di lapangan rezeki. Aku datang ke dunia ini, dia malah tidur lelap. Maka orang-orang yang meninggalkan kenikmatan kasurnya, meninggalkan kenikmatan tidurnya, demi apa? Demi mengikuti, demi bersama dengan Allah, ya, ditinggalkannya kehendak dia untuk tidur demi mengikuti kehendaknya Allah, maka dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu butuh usaha, teman-teman sekalian. Usahanya bukan usaha yang mudah. Butuh latihan terus. Dan latihan bukan hanya sekali, tapi latihan terus sampai kemudian apa? Terbiasa. Orang yang melakukan terbiasa sampai dia merasakan rasa manisnya. Ini kata Rasulullah. Ibadah itu, kenapa orang melakukan ibadah itu luar biasa? Para sahabat itu melakukan qiyamul lail. Para sahabat itu ada yang melakukan sedekah. Para sahabat itu ada yang melakukan sholat duha, sholat sunnah. Mereka baca Quran. Di bulan Ramadan baca Quran. Di luar Ramadan menghafal Quran, mempelajari, menuntut ilmu. Sampai kita mengira ini gimana sih gitu. Kenapa? Karena mereka telah merasakan manisnya ibadah. Jadi kata Rasulullah, memang ibadah itu semuanya ada rasa. Rasa manisnya itu ada. Ya Rasulullah, mengapa orang berbuat dosa? Mengapa orang berbuat pahala? Mengapa orang berbuat dosa, berbuat pahala? Jawabannya simpel, teman-teman sekalian. Rasulullah mengatakan ibadah itu ada rasanya, manisnya ibadah. Maka para ulama juga mengatakan kenapa orang melakukan dosa? Karena mereka telah merasakan manisnya dosa. Kelezatan dalam bermaksiat itu ternyata dirasakan, teman-teman sekalian. Melakukan dosa itu ternyata ada rasanya. Kalau nggak ada rasanya mereka nggak akan mau. Zina. Kenapa orang berzina?
karena nikmat. Apalagi LGBT, laki-laki suka sama laki-laki, kenapa dia mau? Karena nikmat. Tapi teman-teman sekalian, dua hal kenikmatan ini tidak bisa disamakan. Ujung ke ujungnya hasilnya berbeda jauh. Kenikmatan ibadah berujung kepada surga, kenikmatan dalam maksiat ujungnya adalah ke neraka. Orang yang memilih kenikmatan dalam ibadah, maka dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia. Kenapa dicintai manusia? Orang kalau rajin ibadah, manusia pasti suka. Orang kalau jujur, manusia pasti suka. Orang kalau ramah, teman-teman sekalian, Rasulullah itu kurang ramah apa coba? Kurang santun apa? Akhlaknya adalah Al-Quran, kata Aisyah. Ketika ditanya, ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu bagaimana? Ketika engkau kan istrinya, engkau kan paling tahu nih. Kami ini nampaknya dari depan-depannya aja nih. Sedangkan engkau di rumah, istrinya. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Maka Aisyah mengatakan, akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran, teman-teman sekalian. Bagikan seperti Al-Quran yang berjalan, kalau kata orang-orang tua dulu. Itulah akhlak Rasulullah SAW. Maka bersama Allah, bersama dengan Allah adalah meninggalkan kemauan kita, kemudian apa? Mengikuti kehendaknya Allah, mengikuti keinginan Allah, mengikuti maunya Allah. Itu. Misal kajian malam hari ini ada jadwal kajian. Maunya kita malam ini nonton Joda Akbar udah ada lagi ya. Nonton film kesukaan kita. Apalah terserahlah. Pas pula hari ini malam nih jadwalnya jadwal pengajian. Maka kalau kita meninggalkan kemauan kita, lalu kita ikut pengajian, mendengarkan pengajian, khusyuk, ikhlas karena Allah, dan ingin dapatkan ilmu, maka dia telah memilih jalan bersama dengan Allah. Kun ma Allah, terus begitu terus. Jangan satu hari aja kau bersama dengan Allah. Jangan di hari itu aja. Tapi terus itu apa ujungnya? Ujungnya adalah kematian. Itu namanya terus bersama dengan Allah. Kalau namanya terus itu sebetulnya nggak ada ujungnya ya. Terus gitu. Kalau ada ujungnya berarti nggak terus. Berarti ada berhenti. Tapi berhentinya ketika Allah memanggil, saatnya pulang wahai hambaku. Ya laitani. Ketika Allah memanggil, maka sudah istirahat, selesai. Itulah ketika itu ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, kapan kita beristirahat? Nanti ketika Allah panggil kita dan Allah tempatkan kita di surga, itulah tempat istirahat kita. Makanya di dunia ini terus bersama dengan Allah. Kun ma Allah, bersama dengan Allah. Susah Ustaz, saya pelaku maksiat Ustaz, dosa saya banyak Ustaz. Saya ini peminum khamar Ustaz, mabuk saya Ustaz. Saya ini kasar sama kedua orang tua saya Ustaz. Ustaz, saya ini masih main judi Ustaz. Ustaz, saya ini masih pacaran Ustaz, masih muda Ustaz. Kun ma Allah, bersamalah dengan Allah. Fa illam takun ma Allah, kalau engkau tidak mampu juga bersama dengan Allah. Engkau enggak mampu tahajud. Engkau tidak mampu qiyamul lail. Engkau tidak mampu sholat duha. Engkau tidak mampu berpuasa sunnah. Engkau juga tidak mampu bersedekah. Engkau juga tidak mampu baca Quran. Enggak mampu baca Quran. Maka bersamalah dengan orang-orang yang bersama dengan Allah. Bersamalah dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Para guru, para kiai, para ustadz, para ulama, selalu membersamai mereka. Kalau kita nggak mampu seperti mereka, nggak mampu, kita jauh, ibadah kita tertinggal.
ibadah kita tertinggal, ilmu kita jauh, maka bersamalah dengan mereka terus. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita nanti di akhirat pun kita akan dibangkitkan bersama. Orang itu teman-teman sekalian, perkumpulan di dunia ini dengan siapa? Dia akan berkumpul nanti di akhirat dengan perkumpulan-perkumpulannya. Barang siapa yang berkumpul dengan perkumpulanku, kata Rasulullah, maka dia akan berkumpul nanti di akhirat bersama dengan perkumpulanku. Faham teman-teman sekalian? Ini ungkapan Rasulullah. Barang siapa yang di dunia ini dia berkumpul dengan perkumpulanku, maka nanti di akhirat dia akan berkumpul dengan perkumpulanku. Para sahabat ini cerdas. Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya engkau sudah wafat, lalu ada umat-umat nanti, umat-umat belakangan, dia nggak bisa berkumpul dengan engkau ya Rasulullah. Beruntunglah kami ya Rasulullah. Bagaimana dengan umatmu nanti di akhir zaman ya Rasulullah? Mereka nggak bisa berkumpul denganmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Al-ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah SAW. Ulama itu adalah pewaris aku. Ulama itu adalah yang mewarisi aku, ilmuku, waro, semua. Rasa takut kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Mereka adalah pewaris-pewarisku, kata Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang berkumpul dengan ulama, dia telah berkumpul denganku. Barang siapa yang mencium tangan ulama, mencium tangan kiai, mencium tangan kiai, mengambilkan minum, menyediakan minum, mengambilkan sendal, maka sesungguhnya dia telah mencium tanganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini jarang dipakai memang, jarang didengar. Tapi hadis ini sangat memotivasi kita teman-teman sekalian. Barang siapa yang berkumpul dengan perkumpulanku, berkumpul dia di majelis-majelis kajian, bersama ustadz-ustadz, bersama kiai-kiai, maka dia telah berkumpul dengan perkumpulanku yang sekarang. Dan nanti di akhirat akan berkumpul dengan perkumpulanku. Tapi kalau jauh dari perkumpulan majelis ilmu, jauh dari perkumpulan orang-orang soleh, kau kawan-kawan siapa? Kawanmu? Kawan aku ngelem semua. Maka nanti di akhirat dia dipanggil, dia dikumpulkan dengan orang-orang yang ngelem-ngelem semua, lem kambing. Kau perkumpulanmu siapa? Perkumpulanku main game online, main domino. Nanti di akhirat orang-orang domino itu kumpul semuanya. Nggak akan bisa terpisahkan dia sama, nggak mungkin. Perkumpulan orang domino gabung nanti di akhirat dengan perkumpulan orang yang majelis taklim, membaca hadis, mengkaji Al-Quran, nggak mungkin. Maka perlu itu, kata Rasulullah SAW, kun ma'allah, berkumpullah bersama dengan Allah. Kalau engkau tidak mampu bersama dengan Allah, berkumpullah dengan orang-orang yang bersama dengan Allah. Nanti keikutan kita, ikut kita. Ulama itu luar biasa ilmunya, derajatnya nanti di akhirat tinggi. Tapi kita ikut dia terus. Kita ilmu kita nggak ada, ibadah kita kurang. Tapi nanti di akhirat kita bersama dengan ulama tersebut. Begitu teman-teman. Makanya pesan Rasulullah, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, bersama dengan orang-orang yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nanti di akhirat bersama. Di dunia itu begitu juga teman-teman sekalian. Yang wanita-wanita, jika kalian ingin mencari jodoh, ini wanita-wanita sekarang ini banyak yang bongak-bongak, bodoh-bodoh. Oh, baik kok, baik depan mata, pacaran jadinya. Kita yang sudah ngaji ini faham teman kalian. Bagaimana cara fahamnya? Wanita yang sudah mengaji akan faham bahwasanya yang cara memilih, lihat perkumpulan-perkumpulan. Ada orang laki-laki tengoknya santun, tapi tengok perkumpulannya, rupanya main di tempat-tempat di tempat karaoke. Maka itulah perkumpulannya, begitulah dia. Akan jauh. Tapi kalau perkumpulan majelis taklim, kawan-kawannya orang-orang soleh semuanya, maka kurang lebih itulah dia agak. Oleh karena itu, mas kalian, perkumpulan itu sangat penting. Pertemanan itu sangat penting, menunjukkan kualitas diri kita ini. Maka ada orang mengatakan berteman dengan siapa aja. Ada tuh.
Kalau menurut anak pribadi dan teman-teman kita juga yang sedakwah, maka pertemanan itu sangat penting. Pilih-pilihlah teman-teman sekalian. Ada pun mengatakan berteman dengan siapa saja. Mungkin maksudnya berteman dengan siapa aja, maksudnya jangan musuhin. Oke. Tapi kalau berteman dengan siapa aja, ini nggak bisa. Kita harus ada batas. Pilih teman yang mengajak kita kepada Allah. Pilihlah teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Pilih teman ketika teman itu kita pandang, kita membuat nangis, ingatnya akhirat. Gitu. Kalau ada, kata Imam Syafi'i, kalau ada kawan kau dapati, dia ngajak ke jalan Allah, dia ngajak kau ibadah, dia ngajak kau ceritanya itu membuat nangis, membuat ingat akhirat, maka pegang dia, kata Imam Syafi'i. Jangan sampai kau lepas. Karena kalau kau lepas, sulit nanti nyari orang-orang seperti itu. Emang orang-orang soleh itu cerewet ya. Jangan pacaran, cerewet ya. Jangan pacaran, nanti kau berdosa. Nanti kau berzina. Aku nggak berzina kok, zinanya mata melihat. Aku nggak melihat kok, zinanya telinga mendengar. Aku nggak mendengar kok, zinanya tangan menyentuh. Aku nggak menyentuh kok, zinanya tangan mengetik. Oh iya sih, aku mengetik sih katanya. Orang-orang soleh itu cerewet. Kalau kenapa dia cerewet? Kenapa dia ngomel terus? Karena dia sayang kepada kau. Dia tuh sayang sama kamu, jangan sampai terjerumus. Maka orang yang seperti ini pegang dia, kata Imam Syafi'i. Jangan kau lepas. Kalau kau lepas, banyak orang-orang yang datang. Orang ngajak buat ketawa, orang ngajak buat maksiat itu banyak. Tapi orang yang mau ngajak mengingatkan kita itu sedikit. Begitulah dunia ini, teman-teman sekalian. Maka orang-orang yang seperti ini kita harus membersamai dia. Agar apa? Agar kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama, amalan yang paling besar, yang paling berat adalah sholat. Sholat ini adalah tiang agama, teman-teman sekalian. Kita tahu semuanya. Kata Rasulullah, orang yang sholat berarti dia apa? Dia telah menegakkan agamanya. Tapi orang yang meninggalkan sholat, ditinggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agamanya. Menghancurkan agama, teman-teman sekalian. Kita bisa berpikir nggak menghancurkan agama? Pernah nggak kita berpikir menghancurkan agama? Siapa yang menghancurkan agama? Adalah yang meninggalkan sholat. Ini kata Rasulullah. Lebih parah lagi daripada menghancurkan masjid. Masjid ini masjid. Kalau dihancurkan nih, hancurkan semuanya. Ambil martil, ambil penokok 5 kilo, beratnya besar ya, nggak main-main. Hancurkan kacanya, hancurkan, tiangnya hancurkan, dindingnya hancurkan. Lalu kita masyarakat akan menangkap dia. Tangkap dia. Kenapa tangkap? Dia melakukan kerusakan. Apa kerusakan emangnya? Dia menghancurkan masjid. Tangkap dia, proses hukum. Gitu kan? Tapi kata Rasulullah, teman-teman sekalian, orang yang meninggalkan sholat bukan menghancurkan masjid, tapi orang yang meninggalkan sholat menghancurkan agama. Masjid kalau dihancurkan bisa dibangun lagi, tapi kalau agama yang kau hancurkan, siapa yang mau bangun agama ini? Maka perlu dirikan sholat. Jangan sampai kita ini jadi penghancur agama. Jadilah kita ini penegak-penegak agama. Kita ini meminta, kenapa negeri ini kacau, banyaknya terjadi musibah, bala, bencana? Karena kita sedikit orang-orang yang mendirikan sholat. Sedikit orang-orang yang mau bangun di tengah malam, sholat tahajud. Sedikit orang-orang yang menangis. Itulah makanya membuat zaman sekarang ini berbeda. Kenapa kita lihat zaman dahulu Islam itu berjaya? Ustaz, saya potong. Ini tiba-tiba ada timer. Ini gimana akan mati sendiri nih. Kita ganti ke link yang satunya aja.